Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat KB? Baru lagi bersama saya Herman Joseph di sini di kanal Studio Majakedana Kota Mojokerto yang tayang melalui PKB Majakedana via Facebook. Seperti biasa, Herman bakalan nemenin kalian selama 15 menit ke depan. Dan Herman ditemani oleh Ketua IPKB Kota Mojokerto, Mbak Novi. Saya panggil Mbak atau Ibu ini? Mbak aja, biar awet muda. Karena kita sama-sama, kita Novi gitu aja ya? Iya, apa-apa. Biar saya nggak kepo juga gitu ya. Akan berbincang-bincang seputar Bangga Kencana. Untuk kesempatan kali ini, temanya adalah organisasi dari PKB, yaitu IPKB. Karena Mbak Novi sekarang itu kan duduk di Ketua IPKB Cabang Kota Mojokerto. Tidak lupa buat yang mau tanya-tanya dan beri saran bisa langsung ke line komen di bawah. Anda bisa mengomentari informasi yang kami sampaikan nanti lewat fanspage Facebook kami di IPKB Majakedana. Untuk mempersingkat waktu, kita ingin tahu profilnya Mbak Novi, sekalian nanti bisa diceritakan suka dukanya jadi ketua IPKB itu seperti apa gitu. Ayo Nov, coba diceritakan. Terima kasih Mas Herman. Saya panggil Mas, punya lebih senior dari saya. Kemudian saya masuk sebagai penyuluh KB. Mas Herman sudah jadi penyuluh KB 5 tahun sebelumnya ya Mas ya. Oh iya. Perkenalkan teman-teman sahabat yang ini ya, yang selalu menyaksikan FB Live Studio Majakedana. Perkenalkan saya penyuluh KB dari Kota Mojokerto yang pada kesempatan kali ini dipercaya sama teman-teman menjadi ketua IPKB Kota Mojokerto. Kemudian tahun berapa? Saya diangkat kan? Ayo, lewat ya. muscap ya. Iya, lewat muscap tapi Bulan Maret bulan Maret. 2020. Baru 2020 nanti berakhir 2023. Kalau saya berarti berlanjut nanti kita. Nanti lihat ya evaluasi lagi Mas ya. Nanti kalau bisa sih kita berikan kesempatan ke teman-teman. Mas Herman ini juga belum pernah, tapi ini wakil ketua ini. Wakil ketua ya. Kalau teman-teman sendiri kan sudah kenal, mungkin tapi teman-teman penyuluh KB yang menyaksikan di luar kabupaten misalnya, saya rasa mungkin juga sudah kenal. Saya Novi Kurniawati. Ya. Oh gitu ya. Tapi panggilannya tetap Novi. Ben rada enak gitu ya. Nggak terlalu panjang tapi ben rada luwes. Oh gitu ya. Ya. Awalnya saya dipercaya teman-teman menjadi ketua IPKB. Sebetulnya ini saya tidak siap ya Mas, saya tidak siap menjadi ketua karena ini sosok Mas Herman yang ada di samping saya, kemudian beliaunya bersedia menjadi wakil ketua IPKB sehingga beliaunya adalah kekuatan saya. Kalau misalnya Mas Herman kuat, saya pun juga kuat. Gitu. Ini tadi Mbak Novi itu disuruh menceritakan tentang suka dukanya Mbak Novi dari kita IPKB gitu. Ya kok malah tadi curhat. Terus gini. Itu sukanya. Saya suka sekali bekerja sama dengan teman-teman. Kemudian dukanya itu ini agak membuka apa ya? Bukan membuka aib ya. Istilahnya membuka karakter teman-teman kita semua ini. Ini kan kalau Kota Mojokerto itu penyuluh KB-nya kan pinter-pinter sebetulnya ya, pinter. Hanya saja kalau disuruh keluar dalam artian tugas keluar dan lain sebagainya itu ayel-ayelan ya. Ini ayel-ayelan. Ini menjadi duka ketua IPKB. Ya. Terus dan akhirnya itu saya sendiri yang berangkat, alias kepepet, kepeksa saya sendiri yang berangkat. Maksud saya sih ada giliran jadi wakil ketua yang berangkat dinas luar atau mukerda atau kegiatan yang lainnya, kemudian kadang juga ketua IPKB, kadang juga bendahara. Nah ini kebetulan saya sendiri yang berangkat. Nah ini dukanya. Ini dukanya ya. Tapi berarti menjadi PR juga untuk bagaimana ketua bisa memberdayakan betul sekali. Gitu ya. Jadi di
IPKB Kota Mojokerto atau di Kota Mojokerto itu kita punya PKB Kampion yang kebetulan senior saya Pak Irfan Mirsono ini PKB Kampion dari PKB Madya, kemudian Bapak Herman Yosef Wakil Ketua IPKB juga PKB Kampion. Nah kemudian teman-teman yang lain juga menjadi pengurus IPKB. Nah ini bukan PR saya Mas, PR saya nanti PKB Kampion ini juga harus apa ya? Bukan saya terus yang ke ini kegiatan ke provinsi. Jadi PKB Kampion harus dikasih kesempatan sekali-kali misalnya dari PKB Madya Pak Irfan bisa mewakili kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur. Ini bukannya dan PR saya. Tapi ya paling enggak ini itu kan diwawancara ketua IPKB kok tadi ini maksudnya kan gitu loh. Jadi saya kok merasa terus akhirnya diseneni karena ketua IPKB. Betul. Ya. Ada nggak lagi kira-kira yang paling berat jadi ketua IPKB itu waktu apa? Kalau jadi ketua IPKB, kalau saya pribadi karena saya itu masih baru, kemudian juga status masih PKB ahli pertama, bukan status PKB masih sangat angkatan darat itu apa yang paling bawah ya? Kopral ya. Kopral tapi pangkatnya jenderal gitu. Betul sekali. Jadi kalau saya harus rapat, harus dinas luar, kemudian berdampingan dengan para jenderal, itu saya rasanya agak shock. Kemudian di awal pertemuan itu kok kayaknya cilik ini sopo. Oh gitu ya. Gitu ya. Jadi apa ya? Itu menjadi cambuk bagi saya. Jadi intinya saya harus belajar bagaimana cara membawa diri, bagaimana cara duduk berdampingan dengan para jenderal-jenderal tadi. Oh gitu ya. Tapi kan tidak mengurangi esensi bahwa seorang ketua dalam menjadi panutan walaupun anaknya masih muda tapi kan tetap kompetensi kan. Betul Mas, betul. Satu lagi. Nah ini PR-nya ya. Rencana apa PR ya? Nanti Mas. Oh nanti ada ya, kita ya. Gini, kalau kita ngomong terus masalah curhat-curhatan enggak nomor ini. Betul. Tapi kira-kira setelah Mbak Novi jadi ketua IPKB, capaian apa saja yang pernah diraih gitu? Sebetulnya Mas Herman juga merasakan ya prestasi IPKB Kota Mojokerto meskipun masih awal cukup tenar kita Mas, gitu ya? Dulunya kan enggak sedikit ya. Oh gini ya? Ya enggak memang kan tidur kita. Bukan masalah tidur karena juga memang komitmen seorang ketua IPKB ini membuat kita juga lebih iso lari gitu ibaratnya. Gitu ya. Itu iya. Bukan kita menyuruh ibu ketua IPKB ini langsung ke provinsi ataupun kemana tidak gitu. Tapi memang kita merasa diayomi karo ketua IPKB. Jadi seperti itu loh. Jadi jangan dikira wakilnya justru gelem melu gitu. Gitu ya. Ini Mas Herman ini sudah protes nggak mau ya. Oh bukan nggak mau gitu loh. Yang jelas pasti mau karena memang yang namanya IPKB ini kalau tidak kebersamaan sebagai kunci itu tidak akan pernah berhasil Mbak Novi. Iya. Gitu. Jadi itu walaupun ketokane Mbak Novi terus gitu ya. Tapi jangan salah ya. Ya. Memang di belakang ada wakil ketua. Oh, iya. Sebetulnya gini, saya dan teman-teman yang lain itu ya. Saya harus digarisbawahi ya teman-teman yang menyaksikan bahwa tanpa teman-teman saya itu nggak ada kekuatan ya. Nah iya. Jadi, seorang ketua tanpa teman nggak ada artinya. Betul sekali. Jadi tanpa dukungan, tanpa motivasi, tanpa yang mempersiapkan segalanya yang dilakukan oleh ketua, bahkan sarana prasarana itu dari teman-teman sendiri. Oke. Terus capaiannya kira-kira apa aja yang tadi bisa disebutkan? Iya betul. Untuk capaian secara yang nggak kelihatan, mungkin kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan teman-teman karena sekarang itu masa pandemi, teman-teman IPKB sudah mengikuti anjuran dari BKKBN yang kegiatan bakti sosial. Oh gitu ya. Kemudian itu sudah dilakukan oleh IPKB Kota Mojokerto. Kemudian yang rutinitas seperti kerja bakti ya. Oh iya. Kerja bakti. Kemudian kalau kegiatan-kegiatan yang agak besar ya ini ya, hajat yang besar ya kegiatan seminar yang itu ya waktu itu di Terawas gitu ya. Iya, yang waktu itu sempat tertunda, seminar pelanggan rencana waktu itu tertunda sebelum masa pandemi sudah di planning dan terrealisasi setelah pandemi. Nah ini juga keputusan teman-teman
untuk menentukan apa kegiatan tadi ya bisa berjalan atau tidak. Oke. Terus yang ini ya studio ya, ini studio ya, studio ini yang sekarang kita pakai saat ini. Ya. Ini ide kreatif dari teman kita yang sekarang jadi peniru KB inovatif, yang Mas Rahmat Yahya yang kapan hari sudah melaksanakan pelatihan, kemudian juga didukung oleh Mas Herman sebagai PKB Kampion karena juga pemegang pengendali IT ini Mas Herman ini. Jadi tanpa Mas Herman, Mas Rahmat Yahya atau teman-teman yang lain juga kurang tidak bisa mewujudkan studio IPKB Majakencana ini. Tapi itu tadi bahwa yang disampaikan Ibu Ketua itu lebih pada nek gak bareng-bareng kita tidak ada artinya. Oke, siap. Jadi kan seperti itu. Oke. Terus dengar senior juga sangat mendukung loh Mas. Oh iya. Senior tetap kita kan sama-sama terus gitu loh. Dengar apa studio Majakencana ini juga menjadi nominasi. Oke. Jadi PKB teknologi ya, kategori teknologi ya. PKB inovatif kategori teknologi. Mudah-mudahan dapat juara. Amin. Biar capek-capeknya teman-teman PKB Kota Mojokerto itu terbayarkan. Betul. Ini tadi kan capaian di tahun ini. Oke Mas. Dan sebentar lagi kita akan menyongsong di tahun 2021 ya. Iya. Terus kira-kira rencana apa? Dua rencana gebrakan besar enggak kira-kira? Sebelumnya kita kan sudah ngobrol ya. Maksudnya gini, kita kan sekarang sudah punya kekuatan di masa pandemi. Jika kekuatan kita saat ini adalah ini studio Majakencana. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan atau menggunakan studio ini di tahun 2021 gitu. Jadi planningnya kita ke depan itu saya minta tolong Mas Herman sama teman-teman dan sama manajer studio Majakencana ya untuk memplanning kita mengadakan kegiatan-kegiatan semacam webinar tapi nggak sesaklek kayak kegiatan webinar. Jadi nanti kayak bincang santai tapi live selalu live. Kemudian gini, nanti misalnya ketua pengen sharing dengan ketua Lampung, kemudian PKB Mojokerto sharing dengan PKB Sumatera atau Sulawesi. Nah, itu kita bisa memfasilitasi. Oh, berarti nanti studio ini untuk memfasilitasi hubungan lintas IPKB gitu ya. Iya betul. Jadi kita bisa silaturahmi dengan teman-teman PKB, kalau bisa teman-teman se-Indonesia, teman-teman PKB se-Indonesia gitu ya. Pertama kita bisa melibatkan mitra pengelola ya, dan para medis itu kalau di internal kita di Kota Mojokertonya ya. Kalau untuk keluarnya kalau bisa hubungannya silaturahim dengan PKB lain itu tidak terbatas di Jawa Timur gitu ya. Jadi paling enggak kita bisa ngobrol santai dengan PKB Sulawesi, kita ngobrol santai dengan PKB Lampung. Gitu. Nah, gitu Mas. Mudah-mudahan nanti terrealisasi sebelum tanggal 2021. Jadi minggu-minggu depan lah mungkin kita akan coba ya. Oke Mas. Terus ini Mas, satu lagi, kita belum punya sekretariat IPKB loh ya. Nah, ini nanti harus dipikirkan. Kalau IPI punya gedung, kita harus punya gedung. Nah, ini PR kita. Entar nanti kalau 2023 terwujudnya nggak masalah. Nanti misalnya ketua baru, kemudian kita iuran nyewa gedung ya. Gitu. Loh. Nek sebenarnya saya nggak ada masalah gitu ya. Saya. Tapi apakah gini, gedung itu menjadi sebuah keharusan? Atau sekretariat IPKB ini bisa kita titipkan karena kita kan diberi fasilitas dari BKKBN itu kan balik nyulung. Itu boleh nggak dipakai gitu? Kalau nanti kan kita ikut dinas yang baru ya, nanti kan harus dipikirkan lagi. Kalau misalnya pakai gedungnya balai, otomatis kita harus jadi satu dengan studio ataukah harus pisah dengan studio, kan kita harus. Jadi memang benar-benar ada bangunan tersendiri yang khusus untuk sekretariat. Kalau pinginnya saya seperti itu. Ya. Jadi idenya itu bagaimana? Ya tapi bagus sekali gitu loh. Bukan. Boleh. Kasih ibu aja. Paling dah itu. Yang penting kita ada tempat gitu ya. Betul. Nek udah nggak pedanan nek. Kayak semacam panas sih ya. Tetap panas ya. Paling nggak kayak rumah data kampung KB. Kayak gitu nanti kita punya kayak rumah data itu kan cukup satu ruangan toh. Gitu ya. Terus buat naruh berkas-berkas, buat naruh foto-foto teman-teman. Nah,
Jadi artinya kita nanti akan mempunyai sekretariat sendiri, entah bagaimana wujudnya gitu. Oke. Ya, kayak IB loh Mas. Oh gitu. Oh iya. Itu lo IB itu urunan sendiri. Iya. Oh. Tapi bidang kan banyak, sedangkan kita anggotanya sedikit. Oh tenang aja kan. Kita bisa dengan pihak-pihak lain juga nanti akan kerjasama gitu kan. Gini, karena ini sudah waktunya itu, saking senengnya saya bicara sama Pak Novi itu, waktunya sudah sampai 15 menit lebih. Padahal saya menjanjikan ke teman-teman tadi 15 menit. Ya. Tapi tidak ada salahnya untuk mengakhiri himbauan apa yang mau dikasihkan ke teman-teman ataupun dengan PKB di Jawa Timur ataupun di Indonesia. Kalau untuk pribadi internal ya, untuk teman-teman ya saya harapkan teman-teman itu kompak karena kekompakan itu bisa mencapai kesuksesan ya. Kemudian kita masa lalu atau duka yang seperti yang saya ceritakan di awal tadi, menjadikan sebuah pengalaman yang bisa membuat kita menjadi seorang atau pribadi yang lebih baik ya. Apalagi pribadi yang mempunyai integritas ya, ini PR saya. PR-nya itu, PR-nya ketua IPKB ini berarti ya. Betul sekali. Oke, yang pertama terima kasih kepada Mbak Novi karena telah mau membagi pikirannya. Sobat KB, sudah 15 menit Herman berbicara dan Mbak Novi, mohon maaf bila terjadi kesalahan dalam tutur kata dan bahasa. Saya Herman yang bertugas mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.